Saat ini lagi di jalan, artinya XYZ kembali lagi di edisi OTG alias On The Go. Nah, kira-kira kan waktu itu kita udah ke komplek Beverly Auri. Hills. Itu Auri. Iya, Pondok Indah Golf ya. Iya. Kalau dari infrastrukturnya lebih ke Pondok Indah Golf ya. Nah, kita banyak sekali mendapatkan komentar di YouTube. Terima kasih. Itu kita bacain satu-satu, Yoi. walaupun kita nggak balesin satu-satu. Cuman salah satu komentarnya yang kita beneran kita apa ya, masuk di hati kita lah gitu ya. Kepikiran sampai sekarang adalah komentar, "Bang, itu kameramennya bocor." Gitu. Nggak ada, lu ngarang. Gimana sih? Kamera Ngarang. bocor? Nggak ada. Yang mana sih? Nggak ada. Nah, lo ngaco. TV lo kali yang rusak. Kan kita syutingnya malam Jumat Kliwon, bukan berarti terus kita langsung ada hantu di mobil, enggak lah. Parfum mobil gue memang menyan, nggak berarti mengundang setan dong. Iya. Iyalah. Enggak, lo ngaco lo. Dia tuh langsung kelihatan di belakang. Nah, ini dia orang ini. Nah, tuh. Dan sekarang udah bodo amat dengan Bodo amat. Nggak perlu diumpet-umpetin lah. Iya, udah gitu nggak kerja nih sekarang, cek HP lihat deh anjing. Udah nggak pegang kamera lagi, bangsat. Lagi beli kripto dia. Ini namanya Ian, dia lagi beli kripto. Iya. Ya udah lah ya kan. Memang standar Hollywood kan memang harus apa adanya. Iya betul. BuzzFeed aja kayak begini. Iya. Udahlah kita nggak usah diumpetin lah kameramen kita kan. Jadi sebenarnya intinya makin disinggung malah makin dijadiin ya. Iya. Bukannya diperbaiki malah makin dijadiin, anjing, gak ngumpet bangsat. Ini salah kalian nih. Sosok Iya. bilang itu kameramennya, please naikin gaji kameramennya. Orang nggak ngapa-ngapain. Ngapain dia naikin gajinya? Gila apa? Iya. Ini sekarang nih kita lagi di jalan seperti biasa, welcome to Jakarta karena ini Iya. macet gitu kan. Kita lagi di Jalan Sudirman mau menuju ke sebuah tempat di mana waktu itu ada kejadian pemalsuan. Pemalsuan dokumen Universitas Harvard. Iya, Unhar. Benar. Universitas Harvard. Waktu itu sempat ada pemalsuan IP yang terjadi di daerah ini yang kita mau sambangi nih ke sana. Kita masih on the way. Betul. Jadi waktu itu ada lulusan cum laude yang dokumennya palsu. Iya. Cum laude tuh kayaknya bisa tuh. Ya, Dokumennya bisa, palsu. karena palsu. Oh iya benar. Cum laude karena emang di kumlotin gitu. Iya. Mungkin banget soalnya. Tapi kan yang namanya cum laude kan pasti nanti orang tua curiga ya. Maksudnya, "Ini Nah. anak perasaan gue bego. Tapi kok dia cum laude di kampus?" Nggak mungkin. Iya, atau dia cum laude. Tapi kok nganggur? Iya. Mana ada cum laude nganggur? Cum laude yang ada begitu lulus berebutan itu perusahaan. Benar. Kok dia nganggur? Kok dia cum laude tapi masih kuliah 8 tahun? Dia cum laude. Tapi kok kena pemutihan? Bener. Tapi kita kalau ngomongin kuliah kan pasti harus dari awal ya, yaitu ospek gitu. Wah, Gua masih inget waktu dulu ospek di zaman gue, yang sebenarnya cuma beda berapa 3-4 tahun dari lo, itu masih 3 lumayan. tahun ya? Iya, masih lumayan iseng tuh. Senior-senior kampus juga kayaknya masih ngebebasin lah mau 4 diapain tahun aja. 4 tahun ya. Iya, 4 tahun kan. Masih ngebebasin senior-seniornya kreatif lah untuk bisa ngasih orientasi ke mahasiswa-mahasiswa baru, alias dikerjain, dibully, dan lain-lain sebagainya. Bener. Dulu sih kayaknya kita terima-terima aja ya. Mungkin kalau sekarang tuh senior-senior udah pada di-cancel kali. Wah, Cuman ya iya. waktu itu kan beberapa teman-teman SMA gue kan masuk ke kampus yang sama nih, tapi dengan jurusan yang beda-beda. Jadi waktu pas selesai ospek kita saling cerita, lu diapain gitu-gitu kan. Iya, benar. Ospek gue waktu itu dibilang parah sih, enggak lah. Gue tuh yang kocak-kocak tuh misalnya ada waktu itu ada anak Bertanya PL. pada bapaknya. ditungguin Jadi banget. bimbo. Jadi bimbo. Ada anak PL kalau nggak salah, dia gondrong. Heeh. Kan waktu itu kan PL emang boleh gondrong kan. Iya. Gondrong dan kumisan. Pas di ospek, kan emang lo harus botak kan. Emang semuanya dibotakin lah. Iya. Nah, kumisnya dicukur setengah. Jadi setengahnya gondrong, setengahnya botak. Gantengku. Jadi maksudnya dia datang ke kampus rambutnya botak, tapi kumisnya nggak dipotong. Iya. Jadi seniornya motongin. Betul. Waduh. Dicukurin tapi dicukurinnya cuma setengah. Sebenarnya kalau misalkan orang yang diciri-ciri gitu, gue juga baru keinget. Gue punya ada satu teman. Kalau gue nggak salah, dia itu anaknya, pemain film, aktor Berry zaman dulu. Prima. Enggak, tapi kalau ngomongin Berry Prima, gue ada cerita lagi tuh soal Oh itu. gitu. Yang ini enggak kayak Karno.
Mandra. Bukan Bucek ya, kalau Bucek kan anak-anaknya kita kenal ya. Iya. Apa Bucek ya, tapi yang cowok. Ada anak cowok nggak? Bucek. Kan Ada. cewek kembar kan? Ada yang si cowok. Dava, DJ dia Oh, di itu Bali. yang ini, sop kambing. Bukan Bang Dava. Oh, bukan Bang Dava. Oh. Dia DJ domisilinya di Bali sekarang. Oh. Heeh. Pokoknya begitu-gitulah kayak Bucek atau siapa yang aktor-aktor 90-80-an gitu. Ketahuan waktu itu buka kaos karena disuruh apa atau lagi disetrap apa gitu. Tatoan. Dikerjain tatoan. Oh. Wah, abis. Oh iya. Abis tuh dikerjain. Wah, lu jagoan lo tatoan lo segala macem. Cuman waktu itu kayaknya anaknya rada-rada reman juga. Jadi dia cool aja, bodo amat gitu. Cuman ya itu keciri jadinya. Gue di angkatan gue juga, ini balik lagi dulu ya. Maksudnya sekarang kayaknya mah udah nggak ada bahkan. Jadi waktu itu ada teman SMA gue yang masuk mesin. Wah, Sastra mesin tapi. oh iya. Gue pikir dia tiba-tiba kesandung terus masuk mesin. Mati dong. Makanya. Final destination dong. Makanya. Giling ke mesin giling. Kaget gue. Kaget. Terus dia itu kan cukup terkenal kalau anak-anak mesin tuh ospeknya katanya parah. Iya. Karena rata-rata laki juga. Iya. Dia satu angkatan tuh ceweknya beneran bisa hitung pakai jari lah. Mm-mm. Terus udah nih ospek kelar, kita ketemu kan anak-anak SMA gitu yang, lo diapain? Temen gue bilang, surprisingly gue gak diapa-apain. Wah yang bener lo, gue gak diapa-apain. Dan dia tapi cerita, di hari terakhir ospeknya, seniornya ini bawa handycam, zaman dulu handycam kan. Ngomong dong ke handycam gitu. Nama lo siapa, nama lo apa. Pokoknya ya kayak video perpisahan gitu lah, normal. Nggak taunya, si seniornya ini nobar video handycamnya, terus gini, gue yang itu. Gila. Iya ditek-tekin baru di apa ya, di pelonconya atau di ada tuh waktu itu fisiknya juga setelah ospek. Jadi ospek itu yang video itu buat ngingetin, oh ini dia nih yang gue incer nih, gue dia deh. Gitu. Oh itu jadi udah jatah-jatahan ya? Iya karena kalau pas lagi ospek mungkin masih lingkungan kampus jadinya kedetek kan, ketahuan. Jadinya di luaran ininya mainnya. Oh. Iya. Tapi itu dulu balik lagi ya. Betul. Nggak tahu kalau sekarang masih begitu apa enggak. Cuman gue jadi keinget sebuah cerita. Tadinya gue nggak kepikiran mau ceritain ini, cuman gara-gara tadi lo ngomong Berry Prima. Coba. Suatu hari di kampus gue berkenalan lah sama orang anak kampus nih. Terus ya udah beberapa bulan tahun kemudian ya kita cukup kenal deket karena kita juga satu tongkrongan di kampus maupun di luar kampus. Nah suatu hari pernah kita ke rumahnya dia. Ke rumah dia kayaknya mau ngambil mobil atau mau tuker mobil apa gitu, gue lupa lah gitu. Dia Sarwani kan namanya. Jadi mobilnya banyak. Emang bengkel. Emang tinggalnya di bengkel mobil. Oke, kayak mau tuker mobil apa gue lupa lah gitu. Terus kita ke rumahnya, garasinya dibuka, mobilnya masuk kan. Saya keluar dari mobil, terus dia ntar ya gue masuk dulu. Oke. Terus kita lagi lihat-lihat di garasinya, wih, ada poster iklan bir 80-an mereknya San Miguel. Wih. Terus udah gitu. Merek luar. Iya. Apa namanya, posternya kayak ukuran gede gitu, kayak A1 apa A0 gitu dengan model Berry Prima. Oke. Iya kan? Ya. Jadi ada Berry Prima, iklan San Miguel digantung di garasinya dia gitu. Abis itu siapa lu nih? Lu ngomong gitu. Enggak, abis itu dia keluar, terus kita ngomong, "Wih, lu demen sama Berry Prima, makanya lu pajang begini fotonya gitu kan." I wanna be like him. Iya, you wanna be like him. Atau lu suka apa gimana nih? Gitu. Terus dia ngomong, "Jangan sembarangan, anjing tuh bapak gua." Yang bener loh. Anaknya Berry Prima. Iya. Dan lo tau nggak nama anaknya siapa? Siapa? Jack Rio. Wah. Dua-duanya nama depan. Oh si Jack Rio itu tuh anaknya Berry Prima. Iya. Oh. Iya. Teman kita yang biasa main Mobile Legends. Bener. Jack Rio, anaknya Berry Prima. Oh gitu. Temen gua. Iya. Anjing. Bapaknya Berry Prima, anaknya Jack Rio. Normal. Iya. Keren. Tapi secara bentukan menurut gue dia jauh dari bokapnya. Bukan bokapnya kan aktor laga action. Iya benar. Yang lu kalau yang Gen Z ini mungkin kurang familiar dengan Berry Prima. Dia tuh ibaratnya Arnold Schwarzenegger-nya Indonesia. Bener. Iya dong. Bener. Apa? Brahma Kumbara ya kalau nggak salah dia. Iya. Apa-apa gitu lupa gue filmnya. Tapi film laga. Dan udah banyak gitu yang kayak misalkan kan dulu kan ada pepatah
jagoan keluarnya belakangan atau jagoan kalah dulu. Itu sangat berlaku di film-filmnya Barry Prima. Iya. Betul. Oh, si Jack Rio tuh anaknya Barry Prima, gue baru tahu lagi. Oh, Barry iya. Prima anaknya Jack Rio. Oke. Ya. Gue jadi kepikiran dia lagi. Dan dia si Jack Rio ini anak Trisakti juga. Iya, anak Iya. Trisakti makanya. Nongkrongnya kan dulu di Cikajang. Di Cikajang. Di Cikajang juga. Ada rumah teman kita lah ya. Di daerah Cikajang. Kita pernah ceritain ya kayaknya ya? Gue lupa deh pernah cerita apa enggak ya. Mungkin lu pernah kali. Kalau gue yang di Anfaedah kayaknya belum. Di BKR gue udah pernah cerita. Oh, karena oke. waktu itu kan Molen sempat menjadi penghuni situ dalam kurun waktu 2 atau 3 bulan gitu. Waktu pas dia lagi pelatihan di kantor dia yang sekarang. Bener. Dia ada momen-momen dia pulang siaran sama gue, balik ke rumah Cikajang itu. Kan gue siaran sampai jam 1 kan. Berarti kan mungkin nyampe Cikajang 1:30 gitu kali. Iya bener. Dia mesti ngantor jam 7 pagi. Lo kan, wah lo lagi capek, lo besoknya pengen bangunnya juga on time. Nyampe-nyampe, pasti di kepala lo, first thing first lo pengen istirahat, pengen tidur. Pastilah. Dia nyampe nih ke kamar yang emang kamar buat anak-anak lah, kamar tamu gitu ya. Set. Dan si yang punya rumah ini kan emang dia suka banget dengan binatang. Mau dari reptil, kucing segala, semuanya ada. Ular gitu-gitu ada. Molen nih. Nyampe ke kamarnya, pengen tidur, lihat kasur, ada tai kucing. Enak tuh. Mau tidur ada tai kucing di kasur. Anjing. Gue baru ingat lagi sesuatu. Apa? Setelah gue termenung dan memikirkannya lagi, ternyata yang tadi cerita Barry Prima, salah gue. Bukan Barry Prima orangnya. Jadi? George Rudy. George Rudy itu yang mana ya? Ada aktor juga. Aktor juga, tapi bukan laga. Aduh, tar dulu. Action nggak ya dia? Lupa lagi gua. Bukan Barry Prima lagi, George Rudy dia. Makanya Jack Rio, George Rudy. George Rudy, Iya. Jack Rio itu kayak berempat, padahal cuma 2 orang ya. Iya. Tar nih ya, George Rudy. Oke. Muda. Dia sih gue cukup familiar kalau dia aktor, tapi gue lupa kayak bentukannya. Oh, kayak aktor gimana. laga bener. Oh, laga juga ya? Iya nih, George Rudy adalah aktor laga senior Indonesia yang memiliki darah Tionghoa. Oh. Terus lahir di Jawa Timur tahun 54. Iya, pokoknya dia di tahun 70-an tuh main film laga. Oke. Ini baru bapaknya Iya, si iya, Jack. iya, George Rudy. Oke. Bapaknya George Rudy, anaknya Jack Rio. Gitu Bagus yang tuh. bener. Dia Salah. Maaf nggak- ya Om Beri ya, Om Iya, Beri iya, Prima iya, ya iya. kalau nonton masih hidup nggak sih? Jujur gue gak tahu lagi. Masih hidup nggak ya? Coba kita Google. Coba kita. Ini takut salah. Ini namanya kurang banyak persiapan ya. Ya tapi Rio tadi tiba-tiba ngomong Beri Prima, gue jadi ingat George Rudy. Salah juga lagi anjing. Ini Apa? nih. Itu George Rudy. Tar. Iya bener kan? Tuh iklannya. Iklan bir Iklan tuh. birnya. Oh iya. Oh salah, birnya bukan San Miguel, Angker. Oh, lokal ya. Iya. Tadi kalau San Miguel kan brand luar tuh. Iya, ini iya, brand iya. lokal ya. Oh, Iya. oke. Tuh banyak salahnya ceritanya ternyata nih nggak Iya, valid iya. nih anjing. Tapi kan karena udah lama banget juga kita Udah. mengalami ini. Maksudnya Gua kuliah itu tahun 99. tuh even belum 2000. Iya, gue kenal sama Jack segala macam tuh tahun 99. Mungkin ini kejadian tahun 2000 lah gitu kan. Artinya nih udah 26 tahun yang lalu nih kejadian Wajar lah. George Rudy ini. Kalau lupa wajar lah ya. Iya. Gue aja masuk kuliah 2003. Muda. Nah, itu dia. Iya. 23 tahun kan? Iya. Ya, itu dia. Gila. Tapi kalau ngomongin soal perkuliahan, gue emang waktu itu dengan tololnya di kepala gue, gue nggak suka hitung-hitungan, gue ngambil manajemen aja deh. Karena yang banyak hitungan tuh akuntansi. Wow. Oh. Semester 1 matematika ekonomi, pengantar ekonomi mikro, pengantar ekonomi makro, statistik. Waduh, gue benci pengantar banget statistik. akuntansi. Benci banget. Itu semuanya hitung-hitungan. Anjing. Bener. Gila. Makanya dengan tololnya gue mikir kalau manajemen mah nggak banyak hitungan kali. Pala lo. Iya, tetap harus belajar. Akuntansi tetap Iya. ada di mata pelajarannya istilahnya. Dan harus ngomong-ngomong, Beri lulus. Prima masih hidup. Wah, sehat-sehat Om Beri Prima. Sehat-sehat ya Om ya. Iya. Untung nggak punya anak kayak Jack. Takut nyesel aja Om. Nyesel aja. Iya. Iya, betul. Itu dulu waktu kuliah di tahun pertama
dan kedua kalau gue nggak salah ya, 2 tahun pertama gue kuliah, itu tuh dulu kampus-kampus itu masih memiliki sistem tanpa melihat absensi. Jadi misalnya gini, lo kuliah, lo nggak masuk sama sekali, 0 nih. 0 absen lo Kehadiran nggak lo pernah, 0, lo ya. nggak pernah masuk kelas, lo nggak pernah ikut pelajaran segala macam, tapi lo boleh ikut ujian. Dan ketika lo ikut ujian dan ujian lo bagus gitu ya, lo lulus lah istilah kata gitu kan, nilainya cukup, ya lo lulus. Nilainya cukup lo lulus gitu, tanpa harus lo masuk satupun ke kelasnya. Dulu tahun pertama kedua. Nah, ngomongin soal statistik, akuntansi gitu-gitu, spesifik 1 atau 2 itu gue lupa, atau salah satu gitu ya, gue 0 dulu. Saking gue nggak sukanya. Tapi lo UTS-nya ikut? Ikut, UTS, UAS gue ikut. Mites ya? Mites. Jadi ketika gue datang, gue ikut 1-2 kelas yang, wah gue kagak bisa lagi nih. Tapi kayaknya bisa nih, ntar diakalin, kita belajarnya belakangan aja nih. Mikirnya gitu waktu itu. Akhirnya gue nggak masuk sama sekali, tapi pas mites gue datang, pas final gue datang, lulus. Pada saat itu. Gue datang mulu, mending gue dong. Gue datang mulu, kayaknya gue masuk kok. Absen gue kan kalau di gue waktu itu udah aturannya, kalau kuliah yang 3 SKS tuh maksimal gue absennya 4. Kalau yang 2 SKS maksimal absen gue 3. Nah, sekarang emang begitu. Setelah itu begitu memang. Nah, tadi mata kuliah yang lo bilang, statistik, pengantar akuntansi gitu, absen gue normal. Nilai, akhirnya karena nilai gue itu banyak yang Ahmed dulu jadi bercandaan anak-anak kampus gue, kayak coba pada lihat IP lo, alias semua. Jadi kenapa akhirnya kita menuju ke tempat tujuan kita ini? Iya. Karena nilai IP-ku cum laude alias 1,6 di awal, dan berikutnya gue mau pembalasan nih, retaliation dari semester gue yang jelek. 1,4. Akhirnya gue menujulah ke tempat ini yang kita mau tuju ini ya. Tapi ini untuk catatan aja, jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Maksudnya, pertama absensi 0 tapi ikut ujian tuh jangan. Iya benar. Gitu. Lo harus jadi orang tuh kalau mau jadi emang harus sekolah. Jadi jangan bego lah gitu. Iya. Ini gue kayaknya beruntung aja. Nah, malsuin IP apalagi itu parah. Kejahatan, bener. Walaupun sekarang ijazah kuliah gue memang tidak gue pakai di pekerjaan yang gue lakuin. Jadi ya ibaratnya gue nggak bohongin siapa-siapa dong. Cuman orang tua ya. Ini murni ngebohongin orang tua doang. Jadi IP-nya dipalsuin, itu bukan untuk ngelamar kerja. Enggak. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk bohongin orang tua semata. Ya. Kejahatan memang, tapi kejahatan domestik. Domestik. Kejahatan jatuhnya domestik. Benar. Kita sudah sampai di tempat tujuan, yaitu Jalan Pramuka. Tempat Rio malsuin IP-nya dulu waktu dia masih jadi mahasiswa ya. Tapi sayang sekali tempatnya sudah tidak ada. Sudah rata dengan tanah. Lo lihat tuh. Jadi sebenarnya nih TKP-nya di area sini, dari sana sampai sini full tempat ketikan. Jadi kayak Steve Jobs dulu juga di sini dokumennya. Bill Gates itu juga di sini. Kagak. Jadi dulu sini tempat ketikan, dan tempat ketikan biasa sebenarnya, bukan yang kayak kami terima memalsukan ijazah. Nggak ada tulisannya. Nggak ada tulisannya. Yang tahu-tahu aja dulu. Ya. Tapi sekarang tempatnya udah bersih total. Rata sama tanah nih udah. Iya, tadinya di sini nih. Di sini terus yang kayak tadi tembok ini gue nggak ingat pemandangannya begini, tapi ya buktinya sekarang udah rapi nih. Ini benar-benar jadi udah tinggal pohon-pohon doang sih. Iya. Sempat ngintip ke dalam juga ya nggak ada apa-apaan, udah tinggal pohon-pohon doang. Jadi buat kalian yang boleh juga tuh ngikutin Rio. 1, jangan memang. Dan 2, tempatnya juga udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi udah nggak bisa juga. Sebenarnya masih ada tempat-tempat yang baru buka setelah ini tutup. Kayaknya ada sentralisasi printing baru tuh di sebelah-sebelah sana. Kayak jual ATK, ngeprint, ngejilid segala macam. Cuman udah jelas-jelas nih ada tulisannya kalau mereka tidak menerima pemalsuan ijazah atau dokumen lagi tuh. Kelihatan bahkan emang ditaruh di kacanya. Nah, jadi kalau lu penasaran, sebenarnya gue juga penasaran sekarang seperti apa. Ternyata begini udah.
Songko Udah nggak ada. udah nggak ada. Ada yang baru-baru tapi ya maksudnya mereka udah nggak melakukan, bukan udah nggak melakukan, mereka memang tidak melakukan kegiatan seperti itu. Dan ini yang ada sekarang emang tempat pengetikan dan printing normal aja, legal aja. Jadi yang pindahan dari sana nggak ke situ. Jadi Kayaknya mereka udah cabut aja tenan ya. baru lah. Tenan Yang baru. di sini semuanya ya udah cabut aja. Pindah pada direkrut apa Pentagon. Iya, saking pinternya ya. Ya kan Catch Me If You Can gitu kan, si penjahatnya direkrut jadi ordal. Ini juga begitu. Jadi untuk pengecekan dokumennya Pentagon, ngerekrut orang-orang pramuka. Iya. Supaya kelihatan yang mana yang palsu, yang mana yang asli, mereka lah ahlinya. Iya. Gitu White sih. House mereka nggak kerja di situ. Iya, betul. Mas, kata-kata hari ini lu. Kata-kata hari ini. Belajarlah mengalah sampai tak seorang pun bisa mengalahkanmu. Belajar merendah sampai tak seorang pun yang bisa merendahkan.